gue, Vio, akan mau coba share tentang irrational. Nah, pertanyaan yang pertama nih teman-teman, pas pertama kali dengar kata-kata irrational, apa sih yang datang di pikiran kita? Ada? Atau nggak ngerti? Gue juga googling dulu sih tadi sebelumnya. Ada kira-kira kalau misalnya dengar kata-kata irrational nih, mau bicara tentang apa sih hari ini? Iya, pasti tentang irrational. Cuma, have any ideas gak? Kita, apa sih terms irrational itu? Nah gini, dari spellingnya aja nih ya, irrational. Secara irasional, selalu gue yang benar gitu ya, kurang lebih ya. Nah, pertanyaannya gini, ada nggak yang teman-teman pernah punya pengalaman ngadepin orang yang difficult kayak gitu? Orangnya tuh irasional, selalu mikir dia tuh yang paling benar, kita nggak bisa beralasan, kita nggak bisa berdiskusi, pokoknya dia yang selalu benar, that's it. Siapa yang pernah ngalamin kayak gitu, ketemu orang yang kayak gitu? Cuma dikit? Halo. Nah, oke ya. Siapa yang baru-baru ini mengalamin dalam 1 bulan terakhir? Oke, lumayan masih membekas ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Siapa yang di sini pernah ngerasa dirinya jadi orang yang irrational? Oke, thank you for being honest. Ada. Oke, pernah ya. Kalau sekarang pertanyaan yang kedua, siapa yang di sini masih merasa dirinya irrational? Loh, kok lebih banyak? Oke, orang yang irrational mana mau ngaku dirinya irrational ya Kak? Nah, teman-teman, dalam 20 menitan ke depan kita pengen coba bahas irrational itu seperti apa, kenapa itu terjadi, dan how we handle that. Terutama buat kita-kita yang merasa kayaknya diri gue irrational deh, atau at least pernah irrational. Atau satu lagi, kalau misalnya gue ketemu orang yang irrational, I cannot even understand how to deal with that kind of people. Mudah-mudahan sesi kali ini cukup mencerahkan. Nah, jadi irrational ini golongan yang kayak gini ya, semuanya itu tentang gue, benar gak? Gue yang paling benar, lu punya pendapat gak mungkin deh, gak bisa, gue yang paling benar. Semuanya pokoknya yang penting guanya dulu deh yang selamat. Lu selamat atau enggak urusan lu. Yang penting buat gue nyaman, gue aja dulu deh. Makanya di sini kan judulnya me generation. Gue dan gue. Jangan-jangan nih, ada nggak yang di sini baca Alkitab cuma pengen ngambil apa yang menurut dia nyaman di Alkitab itu? Ada? Thank you for being honest. Gue juga begitu. Kadang-kadang buat gue yang di Alkitab nih nggak make sense, ntar lu deh. Nah anyway, gue dapat beberapa terms dari abang Google, Pinterest, Tumblr, dan so on. Kurang lebih summary dari irrational tuh kayak gini. When someone inaccurately believes themselves to be absolutely correct about everything. Wah, ini powerful banget nih. Inaccurately believes. Jadi menurut dia tuh benar, padahal itu nggak akurat. Ya kan, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi subjectively menurut dia yang paling benar, padahal belum tentu benar. Absolutely correct. Wah gila, absolute. Padahal yang absolut tuh cuma Tuhan ya. Dia ngerasa dirinya absolut yang paling benar about everything. Nah, sayangnya everything yang dia tahu. Nah anyway, persepsi yang seperti ini, kalau in one word sih sebenarnya self-centered ya. Berfokus pada diri sendiri. Nah, seringkali kecenderungannya termasuk gue sendiri, dan bahkan mungkin jangan-jangan sampai saat ini, gue masih perlu merefleksi. Dalam situasi tertentu, apakah gue masih sering self-centered? Nah, juga buat teman-teman, dalam situasi-situasi tertentu, apakah kita masih sering self-centered? Yang menurut kita rasional, tapi orang-orang ngelihat kita irrational. Ya nggak make sense. Nah, jadi it's all about irrational. Pertanyaannya di sini siapa yang pengen jadi orang yang irrational? Kalau ada, gue kasih 3 resepnya. Nah, 3 sure way to be irrational. Kalau teman-teman praktekin 3 ini, teman-teman pasti definitely bakal jadi orang yang irrational. Ya dengerin, catat baik-baik nih. Yang pertama, kalau emang pengen jadi orang yang irrational, simple, blame others.
Oke, salahin aja orang lain. Salahin situasi di luar, contoh nih misalnya ya. Gara-gara dia nih, gue titik. Isi sendiri ya kan. Gara-gara dia nggak ngerjain kerjaannya, gue dimarahin. Ya kan. Gara-gara dia nggak proaktif follow up teens, gue deh akhirnya yang jadi dimarahin. Atau gue deh akhirnya yang jadi harus tanggung jawab sama kerjaan dia. Gara-gara dia nggak bergerak nih, dana kita kurang. Gara-gara dia kagak nelpon customer, gue dimarahin bos. Terus gara-gara A, maka B. Ya, blame others. Ya, salin aja orang lain. Nah, ada satu highlight yang pengen gue share di sini. Kalau kita mengevaluasi orang lain, apakah berarti kita nyalain orang lain? Sekali lagi ya, kadang-kadang di kantor kan gini, aduh Pak, gak enak saya ngomongin dia, ntar saya dibilangnya ngomongin orang, gitu ya. Ada gak yang kayak gitu sama bos misalnya, gak enak Pak, nanti saya dibilangnya gosip. Ada beda yang mendasar dari gosip dan evaluasi. Jadi gini, kalau misalnya kita bilang, iya karena dia tidak bergerak, akhirnya hasil tidak tercapai. Itu bukan blaming others, tapi mengevaluasi. Nah blaming tuh gini, dia gak bergerak, hasil nggak tercapai, dan gara-gara dia hasil nggak tercapai, dan itu harusnya bukan salah gue. Nah itu yang blaming others. Tapi kalau misalnya evaluasi itu gini, gara-gara tim gue nggak bergerak, hasil nggak tercapai, and it's my responsibility sebagai leadernya dia. It's different ya. Jadi kalau blaming others itu gini, mengevaluasi orang lain, tapi nggak mau mengambil tanggung jawab untuk kejadian itu. Oke, gara-gara jalanan macet, makanya gue terlambat. Oke, jalanan macet memang bikin terlambat. Tapi kalau misalnya nggak blame, tapi take responsibility, yes itu salah gue, itu tanggung jawab gue karena gue berangkatnya kesiangan. Ngerti maksudnya? Alright, nah gitu. Jadi berapa banyak hari ini kita sering blaming, semakin sukseslah kita menjadi orang yang salah satunya irrational. So, if you want to be an irrational people, just blame others. Simple kan, gampang lagi ya. Next, yang kedua. Bukan cuma sekedar blame, tapi kalau mau lebih irrational lagi, ini cara yang kedua. Judge others. Berapa banyak hari ini kita sering kali gitu ya, sering dengar kan dia menghakimi. Istilah, lu hobinya menghakimi gue lu. Jangan menghakimi gue dong, kalau dikritik tuh ya. Jangan menghakimi gue dong, lu udah menghakimi. Definisi menghakimi itu apa sih? Jadi gini, sama kayak tadi, kalau misalnya kita mengevaluasi seseorang gitu misalnya, dia nih cuek banget nih ya, gara-gara dia cuek, akhirnya tuh customer pada lari, kabur gitu ya. Gara-gara dia cuekin, akhirnya dealnya pindah. Atau misalnya kalau dalam pelayanan, gara-gara tuh biasanya tuh ya, dia tuh kagak kerja. Kan males gue ketemu muka dia. Nah, kan gitu ya biasanya kan. Dia mah kerjaannya nongolnya cuma saat-saat terakhir, giliran yang kerja capeknya kagak mau. Nah, kayak gitu. Nah, judge other tuh begini. Kita punya satu asumsi tentang orang itu yang belum tentu. Tapi tindakan kita terhadap dia seakan-akan asumsi itu benar. Ngerti maksudnya? Contoh, gue paling suka pakai cerita gini. Pernah baca sih di satu buku, mungkin ada yang udah pernah baca. Jadi gini, bayangin ya, lo lagi pulang kerja, capek banget, hari Jumat, hujan, jam 5:30 sore. Oke. Naik kereta nih, jejel-jejelannya kan sama aja nih. Sinyal mengalami gangguan, makin bete kan. Terus udah gitu, aduh ya udah begitu saat gilirannya tiba, masuk, dapat satu tempat duduk, langsung duduk kan. Buka majalah langganan gitu kan, fotografi gitu misalnya, atau majalah bola. Nah lagi anak-anak gitu kan, perjalanan jauh tuh 1 jam naik kereta. Oke deh, gue pengen tenang-tenang, gue pengen duduk, capek, pengen baca, adem, pengen get a zen state, kan gitu ya. Tapi di stasiun berikutnya, tiba-tiba ada bapak-bapak datang dengan 3 anaknya yang masih kecil-kecil, duduk
pas di sebelah lu nih, duduk, bapaknya, udah langsung tidur. Kira-kira nih anak-anak yang seumuran 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, kerjanya ngapain sih kalau cowok semua? Kejar-kejaran di dalam kereta, bener gak? Wah, kejar-kejaran, ganggu sana, ganggu sini. Nah, lu mulai terusik, kenapa? Kalau dia berisik aja, ganggu konsentrasi nih. Udah capek, ngeliatin gitu kan berisik. Pas main nyenggol-nyenggol nih. Aduh sekali 2 kali gak apa-apa. Kalau sering gimana? Men, masih 50 menit nih, kalau kayak gini malah tahan, bener gak? Nah, si bapaknya tuh cuma tidur aja dengan tenangnya. Nah, pertanyaan pertama nih ya, ketika lu udah sebel banget, 10 menit lu ngalamin gitu, bapaknya bangun, ngeliat lu. Nah, lu mau ngomong apa? Kira-kira gimana? Kesempatan gue beri nih, bener gak? Pak, sorry pak, bapak kagak tanggung jawab banget sih. Itu anaknya main-main gangguin orang tuh, minuman sampai tumpah tuh. Wah kan mulai marah-marah gitu kan. Nah, bapak gimana sih, gak bisa ya jaga anak? Wah kan mulai kayak gitu ya, marah-marah. Karena asumsinya gitu kan nih, kok gak tanggung jawab banget sih nih bapak. Nah terus bapaknya bilang gini, iya saya juga masih bingung caranya gimana. Karena mamanya baru meninggal tadi di rumah sakit. And suddenly gimana? How do you feel? Pak, saya jadi babysitter Bapak, gak apa-apa deh Pak. Ngerti maksudnya gak? I mean, judgment itu adalah kita punya asumsi, tanpa kita klarifikasi, kita udah bertindak seakan-akan asumsi kita itu benar. Itu gak fair, ya itu menghakimi. Tapi kalau misalnya kita punya asumsi yang jelek, it's okay, tapi seharusnya respon kita not necessarily langsung jelek. Pasti kan harus kita klarifikasi dulu. Nah, kalau mau jadi orang yang irrational nih, judge others saja. Pasti kita langsung jadi a very famous irrational people. Alright? Nah, so kalau misalnya judgment tuh seperti itu, artinya kita bertindak seakan-akan itu benar. Contoh kalau dalam kepanitiaan nih misalnya, kalau mau ngerekrut satu orang, nanti dia paling kayak gitu. Akhirnya males lah gue ngomong sama dia, mendingan gak usah dia yang kerja. Belum juga diajak ngomong, udah langsung memutuskan seakan-akan asumsi kita benar. Ya berapa banyak yang sering ngalamin kayak gitu. Saya juga kadang-kadang masih ngalamin ya. Terus misalnya di dalam kerjaan juga sama, males lah sama bos gue yang itu, paling dia cuek, gak pernah mau merhatiin gue, biarin aja. Dia lagi suka ngejeletin pantat bos, udah gak usah ditemenin makan, gak usah ditemenin makan. Gila men, kayak gitu langsung aja kayak, itu tuh ya. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, pas ketemu, halo, bantuin gue dong. Udah galak banget gitu ya. Padahal mungkin dia punya keterbatasan tertentu atau emang job desk-nya kayak gimana kita nggak tahu gitu ya. Anyway, itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga kalau mau jadi orang yang irrational, simple, deny others. Nggak usah anggap ada orang itu. Artinya apa? Anggap aja orang lain nggak eksis, ya, cuma diri sendiri yang eksis. Artinya apa? Kalau orangnya nggak eksis, berarti komentarnya nggak pernah eksis, value-nya nggak pernah eksis, opinion-nya nggak pernah eksis, pendapat-pendapatnya nggak pernah eksis. Ya, jadi ibaratnya talk to my hand aja deh. Ya. Nah, artinya apa? Kita tuh jadi benar-benar nggak bisa di-approach sama orang. Kita yang selalu benar. Pertanyaannya gini teman-teman, kalau misalnya kita jadi orang yang irrational, atau enggak, jangan kita deh, di sini nggak ada kali ya. Kalau misalnya kita ketemu sama orang yang irrational, kira-kira orang yang irrational itu agak sulit untuk di-approach ya. Biasa begitu ya, agak sulit untuk di-approach. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman, mereka punya kesulitan nggak sih untuk interact sama orang lain? Ada kesulitan nggak dia? At least kalau dia mau berinteraksi sama orang lain yang kagak mau berinteraksi sama dia. Setuju? Nah, kalau misalnya orang itu mengalami kesulitan berinteraksi sama orang lain, kira-kira bisa nggak dia menjadi pemimpin yang hebat, yang well respected?
Begitu dia ngomong, semua orang dengerin dan mau ngikut dia. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Nah, hal yang sama berlaku buat kita. Kalau kita menjadi orang yang irasional, kita nggak sadar kita tuh irasional, tapi kalau misalnya kita melakukan 3 hal yang tadi nih, secara nggak sadar kita sudah ada di area kebiasaan orang-orang yang irasional. Di sini siapa yang mau jadi bos, yang mau jadi pemimpin? Ada? Atau semuanya mau tetap ada di zona kacung kampret? Udah umur 50 masih jadi OB gitu misalnya. Nggak ada pertumbuhan. Siapa yang pengen suatu saat jadi leader? At least group leader, tim leader, nggak usah jadi manager, leader deh. Mau ya? Nah, jadi bos atau owner perusahaan belum tentu dia leader loh. Nah, itu. Ya belum tentu loh jadi leader. Leadership itu sebenarnya talks about influence. Kalau kita mau menjadi pemimpin, kita pasti harus punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain gimana caranya? Kalau misalnya kita irasional, kita punya kesulitan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Kita sebagai murid Kristus, kalau misalnya tindakan kita, tingkah laku kita irasional, kira-kira orang bisa melihat Yesus nggak dalam diri kita? Jangan-jangan kita dalam tanda kutip fail dalam menjalankan tugas kita sebagai murid Yesus. Dimanapun kita berada, di sekolah, di pelayanan, di keluarga, dan seterusnya. Right? So, itu 3 cara yang pasti buat jadi orang yang irasional. Dan kalau kita melakukan ini terus-menerus, agak sulit bagi kita untuk grow as a leader. Right? Nah, kita udah lihat, inilah kebiasaan-kebiasaan orang yang irasional. Pertanyaannya, why it happens? Nah, kenapa sih itu terjadi? Orang-orang yang self-centered, orang-orang yang gak mau mengakui keberadaan orang lain, selalu nyariin orang lain, gak pernah introspeksi diri. Simply said, yang pertama, walaupun gak semuanya kasusnya seperti ini, tapi most of the time punya inner wounds. Punya inner wounds atau luka di dalam. Luka di dalam ya. Pengalaman-pengalaman masa lalu, gue gak bicara pengalaman pas masa kecil, enggak. Pas masa lalu, artinya dalam kondisi sekarang ini pun kita bisa mengalami inner wounds. Misalnya kita mengalami penolakan, rejection. Misalnya cowok nembak cewek sekali di reject nggak apa-apa. Tapi kalau di rejectnya itu dengan cara-cara yang menyakitkannya luar biasa, dan terjadi 5 kali atau 7 kali, nah misalnya, kok ada yang ketawa-ketawa pengalaman ya. Atau misalnya dibully. Dibully itu jangan ngebayangin anak SMP, SMA. Ada nggak yang kalau udah di tempat kerja pun masih bisa dibully? Ada. Kalau kita punya kebiasaan yang agak aneh, agak unik, atau dipermalukan di depan umum. Bisa nggak pengalaman dipermalukan di depan umum bukan terjadi di sekolah? Bisa. Sama orang tua sendiri pun bisa terjadi sampai saat ini. Sama rekan kerja atau bos pun bisa terjadi. Dibuang, pengalaman dibuang, itu juga bisa. Teman gue nih pernah ya, semangat banget nyeting main futsal gitu kan, dia ngedarin kertas. Oh iya, ini lu back, ini nanti ya kita kelas meeting gini. Dia naruh nama dia nih. Tahu orangnya kan. Begitu kertasnya dia darin nih, timnya komplit tapi nama dia udah dicoret. Kok gak ada yang ketawa sih? Kasihan gitu, dia yang mengusulkan permainan futsal, dia yang nyeting pertandingannya, dia yang menginisiatifkan, taunya balik-balik, the game is on, dan dia udah gak di-include di situ. Itu pengalaman dibuang. Atau pengalaman di abandon, gak pernah dianggap dan seterusnya. Nah, berapa banyak sih kalau kita lihat misalnya film-film yang di 21 gitu ya, kisah-kisah tension antara what's good sama what's bad. Sering nggak? Dulunya dia orangnya baik, tapi karena dibully, akhirnya dia punya kepahitan, punya luka, akhirnya dia jadi jahat. Sering ngelihat kisah-kisah yang kayak gitu? Nah, kurang lebih orang yang irasional seperti itu. Gue contohnya. Masa kecil gue sih quite happy. Tapi satu, gue punya nyokap yang ekspektasinya tinggi banget.
Jadi kalau gue bawa pulang kertas ulangan matematika itu 92, gue dimarahin men. Harus 100. Oke. Dan akhirnya dengan gue dididik yang seperti itu, gue terbiasa kayaknya nggak pernah achieve something. Gue kayaknya nggak pernah dikasih reward atau dikasih pengakuan. Ujung-ujungnya, gue baru sadar itu membentuk diri gue untuk mencari pengakuan itu. Nah, gue sadar ketika waktu itu gue udah mulai kuliah sambil kerja. Nah, gue waktu itu sering ikut seminar motivasi. Gue lihat, oh di seminar motivasi, iya kalau kamu mau berhasil harus belajar dari orang yang berhasil, kan gitu ya. Baca buku yang dari orang yang berhasil, datang ke seminarnya gitu ya. Udah dulu gue freak seminar banget. Dan gue kebiasaan belajar dari orang yang standarnya lebih tinggi. Right? Secara nggak langsung, standar yang terbentuk di dalam diri gue adalah, oke, gue cuma dengar dari orang yang udah lebih berhasil. Tapi, gue nggak sadar waktu itu, ada tim member gue, dia lebih belum berhasil dari gue, dia masih lebih cungpret dari gue, dia masih baru mulai, sedangkan gue udah ada pengalaman dan gue udah ada jabatan dan gue udah ada income. Negor gue, ya gue kepret. Siapa lu mau ngomongin gue? Nah dulu terjadi pas gue umur 20-21an itu. Sekarang enggak, kita bukan bahas umur dan itu enggak relevan. Nah balik ke sini ya. Dan sejak saat itu gue sadar ternyata, iya ya, kenapa gue jadi emosi banget ya ketika gue ditegur, dikasih masukan sama orang yang lebih nggak berhasil dari gua atau lebih rendah dari gua, tapi dia benar. Gue baru nyadar itu setelah gue coba reflect gitu ya. Iya yang dia bilang benar, kenapa gua kalau dengerin kata-kata yang sama dari dia, sama gue bandingin kalau orang yang ngomong itu orang yang depan panggung, kok gue lebih denger orang yang depan panggung ya? Something is wrong. Waktu itu gue baru sadar gue menjadi orang yang irrational buat orang-orang yang lebih rendah levelnya. Bertobat. Setelah itu bertobat. Jadi ternyata kalau gue reflect, iya ya ternyata pengalaman gue dulu di set dengan standar yang high mempengaruhi gue secara nggak sadar. Akhirnya gue menjadi orang yang irrational. I blame, I deny, dan I judge orang yang levelnya lebih rendah dari gue. Itu dulu pergumulan gue. Dan biasanya kenapa itu terjadi selain dapat inner wounds, biasanya orang yang irrational itu begitu dia dapat a chance to kick back, wah dimakan sama dia, benar gak? Jadi ketika, wah lihat aja nih tunggu pembalasan gue nih, gue gak pernah diakui, gue gak pernah di approve, gue gak pernah di accept sama orang tua gue. Giliran ada orang yang butuh dia, wah dia ngerasa, nih objek nih, gue bisa melampiaskan nih. Gak bisa, pokoknya dia benar pun dicari-cari kesalahannya. Ya, irrational. Nah, dua hal itu sih hal yang cukup umum yang membentuk seseorang kira-kira bisa menjadi yang irrational. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus gimana? Oke, kalau Yesus gimana? Apakah Yesus irrational? I believe Yesus di part I-right-nya itu benar. Karena Yesus benar ya. Yesus nggak salah. Nah, tapi interesting, kita yang belum tentu benar aja, kita mengklaim diri kita benar dan kita irrationally berdebat sama orang bahwa kita benar. Tapi Yesus yang dia sendiri udah tahu benar, dia adalah benar-benar jalan kebenaran dan kehidupan, cara dia dealing sama orang Farisi gimana sih? Cara dia dealing sama ahli-ahli Taurat, cara dia dealing sama orang-orang yang benci dan melawan dia tuh gimana? Apakah dia memamerkan right-nya itu atau enggak? Kalau gue bilang tema kita hari ini irrational, kalau menurut gue Yesus itu irasional. Maksudnya irasional itu apa? Gini, di sini kalau ketemu orang yang bocengli, secara rasional, bocengli, bahasa dagang gelodok tahun 73 deh. Gak fair gitu loh, maksudnya makan temen, nusuk dari belakang. Biasanya kita ngapain?
Yang logik kita ngapain? Hah? Doain. Ayo, gue mau didoain, gue tusuk dulu ya. Kalau misalnya kita disakiti sama orang, biasanya rationally kita ngapain? Gimana? Ngebalas, oke. Rasional. Tapi kalau Yesus ngapain? Bener tuh tadi jawabannya Roy, mendoakan. Malah dia ketika itu penjahat yang disalib itu minta ampun, langsung masuk surga kan? Irasional. Jadi Yesus itu bukan irrational, tapi irasional means that kalau irasional itu berfokus pada diri sendiri, self-centered. Kalau irasionalnya Yesus itu berfokus pada cinta. Berfokus pada kasih. Kasih itu apa sih? Nah, itu di Yohanes 15 ayat 13. Kalau teman-teman yang ingat ayatnya, tiada kasih yang lebih besar. Lanjutannya apa? Daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oke, itu standarnya Yesus. Yesus tahu dia benar, tapi fokus dia bukan membuktikan bahwa dia benar. Fokus dia adalah membuktikan bahwa kasih Allah itu tidak terbatas. Membuktikan bahwa siapapun orang yang udah bersalah sekalipun, mengkhianati dia sekalipun, ketika orang itu datang minta ampun, you are my friend, come on, masuk surga men. Right? Itu irasional, mana ada di dunia ini yang kayak gitu. Even Yesus mati buat orang yang mengkhianati dia. Right? Buat orang yang menyakiti dia. Ayo di sini siapa yang sering mengkhianati Yesus? Oke, sip. Jujur, thank you. Gue juga sama. Jatuh bangun dalam dosa. Tapi berapa banyak yang setiap kali kalau mau masuk ke ruang pengakuan diterima? Atau ditolak? Enggak kan, diterima kan? Ya, itu irasional sebenarnya. Kalau misalnya kita di hukum dunia ini punya batasan gimana? Sekali nggak apa-apa, gue maafin. 2 kali, lihat aja nih 1 lagi, bener gak? Kalau sampai 3 kali nih ya udah gue maafin. Biasanya gimana kalau sampai 3 kali gue bales atau gue diemin gitu ya. Tapi coba standarnya Yesus, pas Petrus tanya berapa kali aku harus mengampuni, Petrus bilangnya, berapa kali Tuhan? Yesus bilangnya apa? 70 kali 7 kali. 7 itu is a perfect number. Artinya tidak terbatas. Alright, so Yesus tuh irasional. Nah, pertanyaannya nih, kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, kita mengaku sebagai pengikut Kristus yang setia, kita mengaku sebagai sahabat Kristus, apakah kita ngikutin standarnya Yesus? Oke, pertanyaan yang pertama, apakah kita mau mengikuti standar Yesus? Mau? Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah kita mampu mengikuti standar Yesus? Mampu kalau kita nempel sama Yesus, benar gak? Kalau kita nggak nempel ya kita nggak mampu. Nah, so here's a first step supaya kita bisa sadar, supaya kita sober, bangun dari irasionalnya kita. Nah, gimana caranya? Seringkali orang yang irasional, termasuk saya sendiri, nggak sadar kalau kita lagi being irasional, betul nggak? Nah, what we have to do, reconcile. Udah pasti. Yang pertama, yang kita harus reconcile itu pada siapa? Pada diri kita sendiri. It's not easy loh. Gua menerima kenyataan bahwa gua irasional. It's not easy. Ya, menerima kenyataan atau fact bahwa gua orang yang penuh kelemahan, gue orang yang penuh dosa, dan gue telah menyebalkan buat banyak orang. So, yang pertama stepnya, just reconcile with yourself. Terima diri, dan itu part yang paling sulit. Tapi, memungkinkan kalau kita ngajak Yesus bareng-bareng. Alright? Part yang kedua, teman-teman reconcile sama orang lain yang pernah melukai teman-teman. It's also not easy. Kadang-kadang,
misalnya kalau yang udah nyakitin itu orang tua, udah lama nggak pernah ngomong, tiap kali ketemu bawahnya bete, judge others ya, bete langsung belum apa-apa udah marah-marah melulu. It's not easy loh untuk peluk I love you papa, I love you mama. It's not easy. Gue contohnya, gue nggak tahu kenapa gitu ya. Kalau misalnya ngomong tentang satu hal itu tuh ya, misalnya ngomong tentang cara ngelola bisnis atau ngomong tentang cara ngelola duit. Kalau gue ngomong sama orang lain, walaupun sama topiknya, isinya, dibandingin sama kalau gue ngomong sama bokap gue gampang banget emosional dan marahin bokap gue, marah-marah sama bokap gue gitu. Karena gimana sih nih, standarnya gak sesuai gitu ya. Mungkin karena gue expect something more dari bokap gue. Karena bokap gue di masa lalunya pernah mengelola keuangan dengan tidak bertanggung jawab. Dan mungkin itu yang membuat gue sendiri jadi lose trust sama bokap gue. Sehingga tiap kali kalau ngomongin ke topik itu, gue langsung sensitif banget dan gue langsung attitude-nya bener-bener kelihatannya kayak kurang ajar. That's me. Dan gue waktu itu sampai bener-bener need grace banget. Gue coba gimana caranya, gue coba reconcile. Tahu nggak yang gue lakukan apa? Gue tulis dulu panjang 3 paragraf gitu, 1 halaman. Gue tulis poin-poinnya dulu sama bokap gue, apa yang harus gue ngomongin. Nah akhirnya gue ngerasa lega banget, baru tahun lalu akhirnya gue ngomongin sama bokap gue, sebenarnya gue kayak gini, gue juga gak tahu kenapa, gue say sorry dan seterusnya. Setelah gue ngomong gitu, bukan berarti gak ada struggle juga, masih ada, tapi far better. Relationship gue sama bokap gue far better, walaupun tetap masih ada struggle. Nah, we need to take real action. Ya kalau kita nggak reconcile, itu nggak bakal terjadi. Yang ketiga, pasti reconcile sama Tuhan yang memampukan kita. Alright, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, dan seterusnya. Kalau kita ngerasa di reject sama orang lain, termasuk bahkan even sama orang paling dekat, Tuhan nggak pernah reject kita. Kalau kita merasa dibully sama orang lain, Tuhan nggak pernah bully kita. Kalau kita merasa dibuang dan dicuekin sama orang lain, Tuhan gak pernah buang dan cuekin kita. Karena Tuhan melihat kita masing-masing anaknya yang berharga. And God loves us so much. Right? So, ini sedikit tips. Gue suka banget sama quotes ini. Buat gue pengen mematahkan mitos, cowok mah biasa gengsi, gak pernah mau minta maaf duluan gitu ya. Biasanya gitu nggak? Halo? Cowok mah gengsi, egonya tinggi. Nah, gue pengen jadi salah satu cowok yang mematahkan mitos itu. Elah. Gue pernah baca quotes ini and it's very inspiring buat gue. Apologizing does not always mean that you are wrong and the other person is right. It just means that you value your relationship more than your ego. Wah, asik ya. Kalau misalnya lu datang ke orang yang menyakiti lu, misalnya bokap lu, atau nyokap lu, atau pasangan. Kita minta maaf atau apologize, bukan berarti kita salah. Tapi kita mau save the relationship. Kita pengen reconcile. That's why itulah yang membuat kita free. Itulah yang membuat kita bebas, dan itulah yang membuat kita lebih happy. Right? So, this is the first step. Kalau misalnya kita pengen ngambil keputusan nih keluar dari tempat ini, how I can improve my irrationality, salah satunya ya itu, reconcile with yourself, acknowledge bahwa di dalam diri kita masih ada luka mungkin, atau kekurangan, atau pengalaman yang tidak menyenangkan, dan reconcile. So, harapannya teman-teman bisa start the journey dari irrational menjadi quote-unquote irrational. Start the journey dari self-centered menjadi apa? Love-centered. Start the journey dari semuanya yang penting gua aja deh yang menurut gue yang benar menjadi love-centered. Reconcile dan nggak deny others. Instead of blaming others,
take responsibility personally. Instead of judging others, do clarification, ajak ngobrol, pay a visit, ngobrol dulu. Instead of deny others, acknowledge others. Anggaplah dia ada. So, dengan melakukan 3 hal itu, ya, teman-teman harapannya nih bisa bergerak dari irrational, yaitu self-centered, menjadi irrational dalam tanda petik, yaitu love-centered, just as Jesus told us. Just as Jesus set the example buat kita. So, di sini kita semuanya murid Kristus, let's do this. Itu aja dari gua. Thank you, gua balikin ke